Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aisyah Maharani Ibrahim SP dengan NIM 2104045000015. Dan pada video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 sampai bab 5 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Definisi pendidikan agama Islam. Secara etimologi, pendidikan menurut bahasa Inggris yaitu education adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Secara etimologi, agama adalah menurut Sanskerta tidak gama yaitu kacau, kocak-kacir, berantakan. Sedangkan agama yaitu tidak kacau, tidak kocak-kacir, tidak berantakan, dan atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah atau tujuan tertentu. Sedangkan menurut bahasa Arab, din berasal dari kata dana, yadinu, dinan, yang berarti tatanan, sistem, atau tata cara hidup. Jadi din berarti tata cara hidup. Pengertian Islam secara etimologi artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu S atau sin, L atau lam, M atau mim, yang berarti bermakna dasar selamat atau salama menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Mengapa PAI diajarkan di perguruan tinggi? Untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional menurut Quran Surah Al-Isra ayat 36, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuda kullu ulaika kana anqu mas'ula, yaitu yang berartinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan juga untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Quran Surah Al-Imran ayat 191. Dan yang terakhir, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman menurut Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Dan selanjutnya yaitu bagaimana pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Ada 2. Yang pertama, menekankan pentingnya substansi materi. Yang kedua, menekankan pentingnya proses, yaitu pendekatan atau metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI. Yang secara psikologis, manusia itu makhluk teogenetis atau teis, atau makhluk bertuhan, atau ateis, atau tidak bertuhan, atau setengah teis ateis menurut Quran Surah Al-Jathiyah ayat 23, Quran Surah Al-Qasas ayat 38, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Secara psikologis pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat lalu memilih ke jalan taat menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Juga karena adanya fenomena konversi agama dan konversi mazhab.
Dan selanjutnya yaitu sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI. Secara teoritis, masyarakat muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi dua subkultur, yaitu santri dan muslim biasa atau bukan santri. Dan sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI, secara historis bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Dan selanjutnya yaitu sumber yudiris tentang perlunya pembelajaran PAI. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 sampai 2025. Yang keenam, PP Nomor Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 sampai 2014. Dan selanjutnya PP nomor 19 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan PP nomor 032 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu menggali model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. A. Pendekatan substansi ajaran. 1. Pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam. 2. Pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi ajaran. Yang ketiga, pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam atau maqasid asy-syariah. B. Pendekatan proses pembelajaran agama. 1. Studi implementasi kaidah 5 atau qawaid al-khams. Dan yang kedua, metode tipologi agama. Dan selanjutnya yaitu adalah bab 2, yaitu bagaimana manusia bertuhan. Spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Spiritualitas adalah dasar dari adanya kebangkitan atau percaya diri dalam mencapai makna hidup dan tujuan hidup. Dengan adanya spiritual yang menguatkan dalam kepercayaan bertuhan, manusia dapat memperoleh sebuah petunjuk atau arah sehingga mempermudah dalam menjalankan kehidupan. Mengapa manusia memerlukan spiritualitas? Secara teologis, manusia adalah makhluk Allah yang ditunjuk sebagai hamba dan khalifahnya di muka bumi, yang diciptakan dari tanah liat sebagai bahan baku jasadnya dan ia memiliki ruh. Dan adapun Quran surah Al-Hijrah ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Yang berarti, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Selanjutnya yaitu alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas ada 4. 1. Karena manusia adalah makhluk ciptaannya yang terbatas, yang memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Dan yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Selanjutnya yaitu bagaimana Tuhan disembah masyarakat dalam perspektif sosiologis. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, berkaitan dengan pengalaman manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Membangun argumen tentang cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, bersifat
ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum atau secara garis besar. Al-Quran sebagai sumber ajaran pokok Islam telah memberikan pedoman kepada kita mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan bahwa Allah adalah zat yang Maha Esa, Maha Suci. Dia Maha Pencipta, Maha Mendengar, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Dan yang kedua yaitu bersifat tafsili. Cara beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tafsili. Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagai bukti adalah adanya Asmaul Husna yang kita dianjurkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna serta menghafal dan juga meresapi dalam hati dengan menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita juga harus menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasih spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Selanjutnya yaitu bab 3, bagaimana Islam menjamin kebahagiaan. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Karakteristik hati yang sehat. Ada 6 karakteristik hati yang sehat, yaitu 1. Hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak pernah lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, jika sesaat lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera ia sadar dan berzikir kepadanya. Dan yang keenam, jika sudah masuk sholat, ia merasa tenang. Ada pula beberapa penyebab sebab hati sakit, yaitu yang pertama, banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Dan yang kedua, at-tamani atau berangan-angan. Yang ketiga, menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, asyabu atau terlalu kenyang. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Yang keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Dan yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Selanjutnya yaitu menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Adapun dalam teologi Islam, seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya, sehingga kembali kepada yang dimaksud fitrah Allah pada ayat yaitu bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan oleh banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Adapun
Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-daini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi zalikad dainul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Menurut Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Pertama yaitu dari sumber historis. Sumber historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Dengan akalnya, manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Namun, penemuannya itu perlu dikonfirmasi dari Tuhan melalui wahyu, agar ia dapat menemukan yang hakiki dan akhirnya ia bisa berterima kasih kepada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya, terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya itu. Dan yang kedua, sumber sosiologis. Di antara karakter manusia, menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari manusia lain dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Manusia harus membutuhkan bantuan orang lain, sebagaimana orang lain pun membutuhkan bantuan sesamanya. Saling bantu menjadi ciri perilaku makhluk sosial. Manusia bisa hidup jika berada di tengah masyarakat. Manusia tidak mungkin hidup jika terlepas dari kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu sumber filosofis. Pada kenyataannya, manusia tidak bisa hidup tanpa agama karena filosofis asal-usul manusia akan dipertanyakan dari mana asalnya ketika kita telah memiliki agama. Maka tentunya pertanyaan seperti ini akan terjawab, sehingga manusia tidak akan sesat karenanya. Agama akan menjamin keselamatan manusia karena filosofisnya agama ada untuk mengatur kehidupan manusia agar damai dan sejahtera yang diikat oleh norma-norma agama dan aturan, perintah sekaligus larangan yang ada di dalam agama tersebut. Dan selanjutnya yaitu argumen tentang Tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Tauhidullah adalah barometer kebenaran agama-agama sebelum Islam. Jika agama Samawi yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Muhammad SAW masih tauhidullah, maka agama itu benar. Dan seandainya agama nabi-nabi sebelum Muhammad SAW itu sudah tidak tauhidullah, yakni sudah ada syirik, unsur menyekutukan Allah, maka dengan terang benderang agama itu telah melenceng, salah, dan telah menyesatkan. Dan selanjutnya yaitu esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jika tauhid penting karena itu adalah model dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Rabb telah menanamkan jiwa tauhid pada seluruh manusia sejak mereka di alam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul dengan tugas utamanya menyirami jiwa tauhid agar sembuh dan berkembang hingga menghasilkan amal saleh agar menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya kegelapan. Selanjutnya, bab 4 yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil.
Konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang kemudian tertuang dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Berikut hadis tersebut. Umar radhiyallahu anhu bahwa pada suatu ketika saat ia duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki berpakaian sangat putih, berambut hitam, tidak tampak padanya kelelahan, bekas perjalanan, dan di antara para sahabat tidak ada yang pernah mengenalnya. Laki-laki itu kemudian duduk di hadapan Rasulullah, lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi serta meletakkan tangannya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah berkata, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Allah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Laki-laki itu berkata, "Engkau benar." Umar dan orang-orang yang berada di situ pun heran, karena laki-laki itu bertanya dan ia sendiri membenarkannya. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk." Laki-laki itu kembali membenarkan. Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Beribadalah engkau kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Dan selanjutnya, alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan membentuk insan kamil. Mari kita telusuri konsep iman, Islam, ihsan, dan insan kamil. Dalam perkuliahan pendidikan agama Islam, hampir semua mahasiswa berpendapat bahwa iman adalah percaya. Jadi, seseorang dapat disebut beriman jika orang itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, percaya akan adanya kitab-kitabnya, percaya akan adanya rasul-rasulnya, percaya akan adanya hari akhir, dan percaya kepada takdir baik dan buruk. Ketika ditanyakan kepada mereka, "Apakah Anda percaya akan adanya Allah?" mereka semua memberikan jawaban yang sama. "Kami percaya akan adanya Allah." Kami percaya akan adanya Allah, kami percaya akan adanya malaikat-malaikatnya, dan seterusnya. Kemudian jika ditanya lebih lanjut, adakah manusia yang tidak percaya akan adanya Tuhan? Adakah manusia yang tidak percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya? Hampir semua mahasiswa menjawab, tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya Tuhan, tidak ada seorang manusia pun yang tidak percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Semua manusia percaya akan adanya Tuhan, semua manusia percaya akan adanya malaikat, dan seterusnya. Hanya saja mungkin di antara beberapa agama ada yang berbeda menamai Tuhan dan malaikat. Orang Indonesia menyebutnya Tuhan, orang Arab menyebutnya Rab, orang Inggris menyebutnya God, orang Jawa dan Sunda menyebutnya Pangeran atau Gusti Allah, orang Hindu Bali menyebutnya Sang Hyang Widi Wasa atau Yang Maha Esa, dan orang Yunani kuno menyebutnya Hermeus. Untuk menyebut malaikat pun berbeda-beda. Orang Islam, Kristen, dan Yahudi menyebutnya malaikat atau angel. Akan tetapi, orang Hindu, Buddha, dan Konghucu menyebutnya dewa-dewi. Adapun karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya: 1. Jasad, kedua hati nurani, yang ketiga roh, dan yang keempat sir atau rasa. Dan bagian bab terakhir yaitu bab 5 dengan judul materi bagaimana
membangun paradigma Qurani. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qurani untuk menghadapi kehidupan modern. Apa yang dimaksud paradigma? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qurani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realita atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya yaitu menanyakan alasan mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur, benar atau salah, baik atau buruk, indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia, yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, dan yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, dan yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Selanjutnya yaitu menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, dapat dipelajari bahwa cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, mulai dari ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Dan selanjutnya yaitu cara membangun paradigma Qurani. Dengan cara umat Islam harus berkomitmen kepada ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni al-Islam, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Dan selanjutnya yaitu mengapa Al-Quran dijadikan paradigma. Karena Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan Al-Quran. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kuntowijoyo pada tahun 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir.
Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan itu mungkin bahkan tentu saja akan menjadi tambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Adapun dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembela antara yang benar dan yang batil. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan. Dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tak boleh berhenti. Berhenti dalam proses pencapaiannya berarti berhenti dalam perjuangan, suatu sikap yang dilarang dalam agama Islam. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari saya mulai dari bab 1 sampai bab 5 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.